Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di kajian Tadabbur Al-Quran Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya double, Irwan. Suaranya double. Mohon maaf, suaranya double ya Bu ya? Ya. Sebentar ya Bu ya. Di-unmute dulu Pak Irwan. Iya. Halo? Pak Jono? Ya, terdengar Pak. Masih double Pak Fadian? Enggak, Bapak pakai 2 device? Enggak, satu aja. Oke, ya, bersih, clear Pak, silakan. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Tadabbur Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah pada setiap hari Minggu pagi. Pada hari ini, insya Allah kita akan mengkaji 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 284, 285, dan 286. Dan insya Allah ini adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah apabila kita menyelesaikan 3 ayat ini pada hari ini, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita telah menyelesaikan, menghatam, mentadaburi satu surat terbesar dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, untuk mengkaji 3 ayat terakhir ini telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, yang kita hormati, Dr. Atabik Lutfi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Semoga Pak Ustadz selalu dalam kondisi sehat ya Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Pak Ustadz, alhamdulillah ini mungkin kalau Pak Ustadz ingat kita mentadaburi surat Al-Baqarah sudah setahun lebih Pak Ustadz. Kita mulai waktu itu di masjid. Pak Ustadz sudah dari setahun yang lalu membimbing kita dari mulai di masjid sampai pandemi, sekarang kita di online. Ini hampir seingat saya sih 1,5 tahun nih Pak Ustadz kita perlahan-lahan mentadaburi satu surat terbesar ini, surat Al-Baqarah Pak Ustadz. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini kita akan bahas 3 ayat terakhir, kita bisa menyelesaikan, dan doa kita tentunya kita bisa memahami dengan baik surat yang luar biasa ini, surat Al-Baqarah, bisa memetik pelajaran yang sangat baik sekali dari surat ini dan mengamalkannya. Baik, untuk persingkat waktu, mari kita mulai untuk mentadaburi 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Ustadz Atabik Lutfi. Silahkan Pak Ustadz. Baik Pak Irwan, terima kasih Bapak Ibu semuanya, para pejuang subuh yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil matin, wassalatu wassalamu ala nabi khatamil anbiya wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La rizqa lana illa ma razaqtana innaka anta khairur raziqin. La hukma lana illa ma hakamtana innaka ahkamul hakimin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pagi yang mulia ini. Allah hadirkan kebaikannya, majelis ilmu, majelis Al-Quran. Apalagi tadi disampaikan Pak Irwan, hari ini kita akan menutup, mengakhiri tadabbur surat Al-Baqarah
1,5 tahun, hampir. Tentu bukan waktu yang singkat. Namun begitulah, kita disabarkan oleh Allah sehingga kita dapat menyelesaikan tadabbur surat yang teragung, surat yang terpanjang, surat yang jumlah ayatnya paling banyak. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi catatan bagi kita untuk kebaikan-kebaikan dunia kita, dan kelak surat Al-Baqarah akan mensyafaati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna qudwatuna uswatuna. Rasul Allah, pilihan Allah, manusia mulia yang layak kita teladani, kita mengikutinya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah sunnahnya di pagi hari ini, sunnah tafaqquh fiddin, sunnah berada di majlis Allah, majlis Rasul, majlisnya solihin, orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita semuanya Bapak Ibu termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada syafaatul Quran, ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 ayat ini yang berada di penghujung surat Al-Baqarah disebut oleh Rasul khawatim surah Al-Baqarah. Khawatim, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Khawatim surat Al-Baqarah artinya penutup surat Al-Baqarah. Namanya nama khusus. Khawatim surah Al-Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Dikatakan dalam hadis Imam Ahmad, 3 ayat ini disebut penutup surat Al-Baqarah. Unzilat aliyya min kanzil arsy, lam yu'tahunna min qabli. Sungguh surat ayat ini, 3 ayat ini, yaitu Al-Baqarah 284 sampai 286, merupakan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang diturunkan langsung dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum pernah aku mendapatkan ayat yang lebih baik, ayat yang sangat utama dibanding 3 ayat di surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, kalau bahasa Betawi kesampaian juga. Ya, karena membacanya, mentadaburinya surat Al-Baqarah perlu effort. Jadi effortnya sampai 1,5 tahun itu sudah usaha maksimal. Mudah-mudahan karena kita menyelesaikan surat Al-Baqarah, surat-surat yang lain lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 pandangan para ulama tafsir. Yang pertama, ada keutamaan surat Al-Baqarah secara keseluruhan, 286 ayat. Yang sudah kita bahas tentu di awal kita mentadaburi surat Al-Baqarah. Tapi ada 3 ayat yang diistimewakan dari surat Al-Baqarah. Ya, keseluruhan sudah sangat istimewa. Zahrawain, 2 tangkai bunga yang baik, yang semerbak, yang nanti di hari kiamat akan membela kita. Surat yang tidak mungkin bisa dibaca oleh dukun, tukang sihir, paranormal. Karena tidak utuh membacanya, tidak akan tahan dan kuat. Surat ini dibaca di rumah, setan pun tidak akan kuat dan akan lari dari rumah kita. Menjaga rumah, menjaga tempat tinggal kita. Ada 3 ayat yang dikhususkan dari surat Al-Baqarah yang tadi 286 ayat. Yang pertama adalah 4 ayat di awal surat. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan ya bahwa siapa yang membaca 4 ayat min awal, yang 4 ayat pertama dari Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, atau dari Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, terus sampai 4 ayat. Kemudian ayat 255 yang kita sebut ayat kursi, ditambah dalam hadis 2 ayat setelahnya, 256, 257,
Dan kemudian ini 3 ayat di surat Al-Baqarah, maka siapa yang membacanya dalam hadis Ibnu Majah, maka tidak akan didekati oleh syaitan, tidak akan didekati oleh bahaya, tidak akan didekati oleh penyakit. Nah, Pak Irwan sedang di Bali, baca surat Al-Baqarah ini minimal akhirnya dan awalnya, insya Allah. Yang sedang di Jogja pun demikian, dan mungkin Bapak Ibu yang sedang berada silaturahim dengan keluarga atau tugas dan lain sebagainya. Inilah kekhususan 3 ayat tadi yang melengkapi keseluruhan dari surat Al-Baqarah. Kemudian juga di dalam hadis Bukhari Muslim, kita awali dari keutamaan terlebih dahulu sebelum kita bahas tafsirnya atau tadabburnya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, Rasul menyebutkan 2 ayat terakhir. Wallahu a'lam. Yang ayat 284 tidak dimasukkan di hadis Bukhari Muslim, yaitu dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kemudian la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir, berarti kan ayat 285, 286. Tapi hadis yang lain tadi 3 ayat. 2 hadis, 3 ayat. 1 hadis, ini 2 ayat. Tapi tentu ini berbeda karena memang nilai dari keutamaannya. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada 1 malam, maka cukuplah baginya. Fi lailatin kafatahu. Nah, bahasanya cukuplah. Tentu ada pandangan para ulama tentang apa yang dimaksud cukup. Yang pertama, Imam Nawawi mengatakan maksudnya adalah cukup, yaitu nilainya setara dengan orang sholat malam. Malam hari, silakan habis isya boleh, sebelum tidur boleh, yang penting malam hari. Atau bangun, kemudian ia baca, tapi sayang kalau ya terlambat. Nah, setelah isya, setelah sholat ba'diyah misalnya, ia membaca 2 ayat terakhir, maka kata Imam Nawawi, cukuplah untuk dia menunaikan sholat malam. Tapi jangan jadi alasan. 2 ayat aja ini. Tapi hadisnya begitu, sehingga ditafsirkan oleh Imam Nawawi dengan cukup nilainya setara 2 ayat ini dengan kita menunaikan sholat malam 2 rakaat. 2 ayat sama dengan 2 rakaat sholat malam. Yang kedua dimaknai, Al-Qadhi Iyad memaknai artinya ia akan ya mendapatkan kecukupan dunianya, kecukupan pula akhiratnya. Ya, sama dengan doa kita tentu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi selain dari kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita baca 2 ayat ini, maka Allah mencukupi dunia kita, insya Allah mencukupi akhirat kita karena keagungan surat Al-Baqarah, khususnya 2 ayat. Itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan, catatan tentang keutamaan atau hadis-hadis tentang yang kita sedang baca, kita tadabburi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ataupun yang lebih khusus lagi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan karena kita membacanya, karena kita mentadaburinya, kita pun mendapatkan keutamaan yang sama di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika turun ayat ini di dalam hadis Imam Ahmad, ada di tafsir Ibnu Katsir, ketika turun ayat ini,
syaqqa ala ashabi Rasul. Sahabat Rasul merasa berat. Coba kita artikan. Kepunyaan Allah, segala yang ada di langit, segala ada yang di bumi. Jika kamu melahirkan apapun yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan sekalipun, Allah pasti akan membuat perhitungan tentang perbuatan. Berarti ada perbuatan lahir, ada perbuatan hati. Kalau Allah Maha tahu, tenang para sahabat. Kita tahu Allah Maha mengetahui ada yang di dalam hati. Tapi ayatnya adalah Allah membuat perhitungan. Kalau yang dihitung, yang kita amalkan, mungkin kita katakan, insya Allah lah, itu tidak terlalu berat. Meskipun berat juga. Tapi kalau yang Allah hitung, yang ada dalam hati, Masya Allah berat Bapak Ibu. Sekarang pun dalam hati kita macam-macam. Kalau itu dihitung juga, artinya kalau dihitung itu, artinya dicatat, artinya dibalas. Maka syaqqa dzalika ala ashabi Rasul. Wah berat ya Rasul. Kami ini tidak mungkin menahan hati. Hati kami selalu, ya ketika berada di suasana ini, suasana yang lain. Suudzon, kemudian iri, dengki, sombong, macam-macam kata mereka. Begitulah. Karena memang itu yang pertama diturunkan. Semua Allah catat, Allah hitung, Allah berarti balas. Kalau yang lahiriah tentu ini adalah bagi para sahabat, insya Allah ya. Karena mereka orang-orang mulia. Tapi yang dalam hati Bapak Ibu, waduh, kalau kita dicatat dalam hati, nggak tahu ini hati kita sedang apa. Ya, bisa jadi jasad kita di pengajian, hatinya di Kemudian barulah diturunkan ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani siapapun melainkan atas kemampuannya. Munasabahnya korelasi. Nah, ini Pak Edi bagiannya. Korelasinya adalah Allah kemudian hanya membalas perbuatan lahiriah. Sedangkan apabila ada keinginan di dalam hati yang belum dilaksanakan, Allah maafkan. Karena itu di luar kemampuan kita. Ya, kita punya niatan buruk, selama belum dijalankan, Allah maafkan. Tapi kalau niatan baik, apakah dijalankan atau uzur tidak dapat dijalankan, tetap berpahala. Itu hadisnya. Dari ayat inilah Imam Ibnu Katsir menukil hadis. Innallaha tajawaza li ummati. Allah memaafkan 3 hal. Kalau orang lupa, itu di luar kemampuan kalau lupa itu. Tapi jangan melupakan atau pura-pura lupa. Beda. Betul-betul lupa. Kita sholat aja kadang lupa kan? Allah maafkan tapi sujud sahwi. Rasul pun pernah lupa sholat. Bilangan rakaat. Manusia. Sehingga para sahabat ketika sholat selesai. Sholat asar atau zuhur 3 rakaat Bapak Ibu. Sahabat tidak berani menegur. Atau saat itu belum ada tuntunan untuk menegur imam yang salah. Dan kita tegur subhanallah atau dengan tepuk ya. Saat itu belum ada tuntunannya, jadi sahabat diam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah para sahabat pelan-pelan datang. Maaf ya Rasul. Apakah sholatnya sudah diperpendek 3 rakaat? Alhamdulillah. Maka kata Rasul, kenapa? Memang 3 rakaat? Iya tadi baru 3. Langsung bangun. Rokaatnya dilengkapi, kemudian sujud sahwi. Itu lupa. Yang kedua, Allah maafkan, ya, tidak sengaja, yaitu tersalah. Ya, tidak sengaja itu bukan tujuannya, bukan motifnya, tapi terjadilah apa yang terjadi tidak diinginkan. Dan itu banyak ya dalam beberapa konteks. Misalnya ada pembunuhan tidak sengaja. Dulu ada di masa kisah di masa Hasan al-Basri
atau setelahnya ada orang yang tidur, ya. Kemudian ada kebun yang diganggu oleh unta. Maka petugas kebun atau pemilik itu melempar unta dengan batu. Itu mati untanya, padahal cuma melempar pakai batu, maksudnya ngusir gitu. Akhirnya yang punya unta bangun, kemudian melihat untanya mati, dia lihat ada pemilik kebun, dia lempar juga pakai batu, meninggal juga itu orang itu. Nah, itu namanya tidak sengaja. Karena batu kecil, ya notabene, insya Allah tidak, ya paling ya melukai saja, tapi kok meninggal dunia? Nah, itu khata, tersalah atau tidak sengaja. Atau ini kalau di dalam fikih, ya itu nembaknya burung kena orang, gitu. Misalnya dulu ya waktu kecil, nepel burung tapi kena orang, nah orangnya meninggal gitu. Nah itu termasuk khata. Nanti ada konsekuensi hukum. Tapi yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, kalau orang dipaksa, ya bukan terpaksa ya, dipaksa. Kalau terpaksa kadang-kadang jadi alasan, terpaksa Ustaz. Nah ini ekonomi Ustaz, terpaksa saya begini. Dipaksa maksudnya ancaman, kalau dia tidak melakukan maka terjadilah, ya ia menjadi lebih madarat, mungkin nyawanya hilang dan lain sebagainya. Begitulah ayat pertama 284 dikaitkan dengan ayat terakhir, jelaslah bagi kita, subhanallah, betapa maha mulia Allah. Tapi pada awalnya para sahabat merasa berat karena yang Allah balas tidak hanya yang lahiriah yang kita lakukan, tapi sampai keburukan-keburukan yang ada di dalam hati. Untuk itu, alhamdulillah, Allah sudah lepaskan. Yang hanya dicatat, yang hanya dibalas adalah perbuatan yang dijalankan dengan anggota tubuh kita. Perbuatan buruk yang ada dan masih hanya tersimpan dalam hati, belum diutarakan dengan lisan, belum dilaksanakan dengan amal perbuatan, belum dicatat. Tapi kalau kebaikan, justru dicatat. Kebaikan yang dijalankan atau kebaikan yang masih di dalam hati, nawaitu, niat-niat seseorang. Itulah pandangan dari para sahabat tentang dua ayat yang mulia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, milik Allah. Ini ada tauhid namanya tauhid milkiyah, yaitu kita mengesahkan kepemilikan Allah. Yang di rumah kita semua milik Allah. Yang di rumah orang juga milik Allah. Hotel juga milik Allah ya, Pak Irwan. Kendaraan kita milik Allah. Karena yang semua ada di langit dan bumi. Nah, kita di bumi. Rumah ada di bumi, kendaraan ada di bumi, fasilitas di bumi. Kenapa ini menjadi tauhid milkiyah? Karena ada dulu Qarun yang mengatakan, ini semuanya adalah karena aku hebat. Ya, di surat Al-Qasas, ya, ayat 79. Ya, di surat Al-Qasas ayat 79, Bapak Ibu, ini diingatkan. Jangan sampai kita lupa siapa pemilik semua yang ada di langit dan di bumi. 78, maaf, 78. Al-Qasas ayat 78. Jangan sampai kita lupa siapa pemilik semua yang ada di langit dan bumi, yang melekat pada kita, pada orang lain, bahkan semua makhluk Allah. Qarun ketika dianugerahi oleh Allah sekian banyak harta kekayaan, maka ia katakan, ini adalah karena aku sangat berilmu, karena aku hebat, gitu ya. Dia lupa pemilik hakiki dari yang ada pada dirinya adalah Allah. Makanya ada tauhid milkiyah, tauhid kepemilikan. Milik siapa ini? Allah. Ada sahabat Ummu Salamah. Kemudian juga ada sahabat Anas bin Malik. Saat itu ya, ada juga Abu Tolhah. Ada 3 sahabat yang diceritakan tentang kepemilikan. Tapi yang menarik adalah sahabat Abu Tolhah. Ia dipanggil Rasul, ikut menemani Rasul. Anaknya sedang sakit, Bapak. Maka kata istrinya, nggak apa-apa, silakan. Karena ini Rasul, ya ikut dengan beliau. Ya sudah, dia pamit.
jagalah anak kita karena cuma satu-satunya. Tapi ia pulang, anaknya sudah meninggal, Bapak Ibu. Namun istrinya belum menyampaikan. Jadi pulang, ya sudah seperti biasa, ya bersih-bersih makan, kemudian selesai. Pagi hari baru, karena ini istri yang soleha begitu. Yang buruk jangan diceritain dulu. Ya suami baru pulang, mas ini, wah belum apa-apa sudah. Tunggu dulu, biarkan selesaikan hajatnya. Pagi hari dicerita oleh istrinya, Mas, kalau ada orang nitip sesuatu, orang itu ngambil lagi boleh nggak? Ya boleh, orang milik dia. Kan kita cuma dititipin. Anak kita pun Allah titipkan. Sekarang anak kita diambil pemiliknya. Wah, kenapa nggak diberitahu tadi malam? Ia marah. Ayo, kalau begitu datang ke Rasul, kata istrinya. Kata Rasul, benar istrinya. Jadi yang benar istrinya. Yaitu jangan memberitahu keburukan di awal-awal kedatangan suaminya. Biarkan, ya tenang dulu, ya bahasa kitanya rileks dulu, ya senang dulu, kemudian baru diberitahukan. Tapi itulah semua milik Allah. Ummu Salamah betapa menangisnya saat suaminya wafat. Masya Allah. Datang Rasul pun tidak selesai. Rasul ingatkan Ummu Salamah, sampai kemudian ada sahabat mengingatkan, baca doa ini, ya Allah, beri pahala atas musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Ia katakan tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Maaf, memang begitu. Tapi apa? Ketika ia berdoa ganti dengan yang lebih baik, Allah ganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tauhid milkiyah, yaitu kepemilikan semua yang ada di langit dan di bumi. Caranya kita mengimani tauhid milkiyah, kita jadikan semua sarana ini untuk beribadah kepada Allah. Harta kita untuk beribadah, semua kesehatan, ya, semua kepemilikan dalam rangka beribadah, maka nilainya kita sudah meyakini pemiliknya adalah Allah. Kan Allah minta 2,5%, ya sudah. Allah minta lebih lagi, ya sudah. Karena itu punya Allah, kita diberi amanah mengelola. Bersyukurlah kita. Karena kita diberi amanah. Mungkin yang lain tidak diberi amanah. Tapi diamanahi yang lain juga. Ada keluarga, ada yang lain. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, ayat ini dikorelasikan dengan surat An-Najm, Bapak Ibu, ayat 31. An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Setelah Allah menyebut milik Allah semua yang ada di langit, milik Allah semua yang ada di bumi, maka ada dua. Pertama, kalau baik Allah balas kebaikan, kalau buruk Allah balas pula keburukan. Di ayat ini, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Ada yang Allah ampuni atas keburukannya karena dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Ada yang tidak bertobat, maka Allah menghukumnya di yaumil qiyamah. Ini makna Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, Allah mengazab, menghukum siapa yang Allah kehendaki. Nah, kata siapa yang dikehendaki ini bukan tanpa ikhtiar. Kata Imam As-Sa'di, yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni manakala dia ada tanda-tanda ampunan. Nah, dia bertobat, dia menjadi lebih baik, dia infak sedekah, dia membayar kafarat, membayar fidyah, macam-macam. Supaya yaghfiru liman yasha. Jadi bukan sudahlah Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, ya sudah saya tidak melakukan apa-apa. Liman hasola. Kalau ada usaha untuk mendapatkan ampunan, insya Allah ampunan. Tidak ada usaha, itu lain. Dan juga kenapa kok Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki? Berarti dia tidak melakukan yang pertama. Kalau bersalah, kita cari pintu-pintu tobatnya. Kita jalankan sebab-sebab kita mendapatkan ampunan Allah. Jika tidak, itulah yang terjadi, itulah ketentuan Allah di ayat 284. Sedangkan An-Najm 31, Allah membalas kebaikan dengan kebaikan
Dan Allah membalas keburukan pula dengan keburukan. Subhanallah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, indah sekali. Antara satu ayat dengan ayat yang lain, saling melengkapi, saling menjelaskan, dan kita akhirnya dapat memahami secara utuh baik ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi maha memiliki. Sekarang maha kuasa. Salah satu bentuk kepemilikan dan kekuasaan Allah, Allah maafkan kalau masih di dalam hati. Allah ampuni yang mau menjalankan asbabul maghfirah, ya, cara-cara mendapatkan ampunan Allah, amal-amal mendapatkan ampunan Allah. Begitulah maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Demikian ayat pertama Bapak Ibu yang kita tadaburi pada pagi yang mulia ini. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Bagaimana kita mengimani Allah, mengimani rukun iman sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Jadi al-mu'minun di sini adalah orang-orang beriman terdahulu, yaitu para sahabat. Iman terbaik iman Rasul, iman terbaik iman para sahabat. Meskipun maknanya mukminun ya semua orang beriman, tapi kan kita jauh dengan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani semua yang Allah turunkan dari Tuhannya, dan orang-orang beriman mengimani bagus seperti imannya Rasul, yaitu para sahabat. Sami'na wa atoknya tinggi. Nanti ada sami'na wa atokna. Ada perintah khomer haram. Sudah, langsung saja. Imannya tinggi bahwa ini datang dari Allah. Masih ada yang megang botol, dia buang. Malah ada yang sudah masuk di sini, langsung dimuntahkan. Nah, itu imannya kelas para sahabat. Saat itu belum diwajibkan mengenakan jilbab. Kemudian turun ayat, maka ada yang langsung ambil hordeng Bapak Ibu. Ini hordengnya diambil, kemudian ditutupi. Karena belum ada ya yang membuat ya jilbab, kira-kira begitu. Maka pakai hordeng. Tapi begitulah yang kita maknai imannya para sahabat sebagus imannya Rasul. Tapi tetap yang paling bagus Rasul. Maka ayat ini adalah, kata Imam As-Sa'di, merupakan ya parameter, merupakan penjelas bahwa kalau ingin iman kita bagus, ikutlah Rasul dan para sahabat. Karena sudah dijamin oleh Allah di ayat ini, yang terbagus imannya Rasul, imannya para sahabat. Bagaimana mereka? Mereka semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad itu Rasul terakhir. Tapi dia mengimani saudara-saudaranya, nabi-nabi sebelumnya. Kita pun begitu. Kita ini bukan orang soleh terakhir. Sebelum kita banyak orang soleh. Maka kita harus hargai para ulama, kita harus hormati. Para imam dahulu kita harus hormati. Para tabiin, para sahabat. Karena ada juga, ya, dia seolah-olah lebih hebat dari para sahabat. Bahkan lebih hebat dari Imam Syafi'i. Pak Fadian kemarin WhatsApp ya tentang ke Tunisia. Ya. Cuman saya 8.30 ada khutbah nikah ini. Dan offline ya. Cuman protokol kesehatan tetap dijaga. Karena keluarga. Masya Allah. Memang nanti ada perbedaan mazhab, kita saling menghormati. Apalagi ini mazhab fikih ya. Mazhab ibadah. Ya, nanti mazhab ya yang di Tunisia ya tentu berbeda dengan kita. Ada hal-hal yang mungkin nanti ya disampaikan. Tapi kita katakan, ternyata saya punya pengalaman. Waktu kuliah itu bersama kami itu dari mazhabnya ya orang India, Afghanistan, Imam Abu Hanifah, kemudian Maroko, ya Nigeria, ya itu mazhabnya Imam Malik, Saudi sekitarnya itu Imam Ahmad, kami Indonesia, Nusantara, Melayu itu Asia Tenggara Imam Syafi'i. Tapi kita jadi ngerti kenapa? Oh begitu ya. Karena yang mempraktekkan langsung orangnya. Karena waktu di pesantren itu kan
belajar 4 mazhab, tapi kita semuanya satu mazhab, kan bingung. Yang dipelajari 4 mazhab, tapi gurunya mazhab sama, kitanya mazhab yang sama, kan akhirnya prakteknya sulit. Tapi saya pernah diuji Pak Jono, saya diuji. Ini kamu wudhu hanya pakai 1 gantang, ya kecil, coba. Wah sulit itu, nggak biasa, karena kita biasanya wah biung. Karena di Nigeria kata mereka, di padang pasir sulit cari air Bapak Ibu. Jadi kalau airnya dihabisin kami sulit Pak. Mandi aja, ada teman dari Afrika mandinya itu seminggu sekali. Untung ada mandi sunnah hari Jumat. Kalau nggak ada nggak mandi. Saking sulitnya. Ya maka itulah perbedaan. Padang pasir mungkin nanti ya misalnya tentang anjing juga demikian. Ini karena persoalan keadaan yang berbeda. Begitulah tata cara kita memaknai. Ya. Rasul juga sama. Menghargai para nabi sebelumnya. Banyak. Misalnya sebaik-baik sholat, sholatnya siapa? Bukan sholat dirinya loh. Kata Rasul, sebaik-baik sholat, sholatnya Nabi Daud. Pada Rasul, sholatnya lebih bagus. Tapi begitulah cara kita menghormati orang sebelum kita, orang tua kita, guru kita, dan sebagainya. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Nah, ini maknanya mereka itu kuat, bagus. Maka contoh iman terbaik adalah Rasul dan para sahabatnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ah, ini penting. Tidak boleh kita membeda-bedakan atau bahwa Rasul A lebih bagus dari Rasul B. Saya mah famous atau favorit dengan Rasul A. Nggak boleh. Ya. Karena Rasul itu semua pilihan Allah. Nggak mungkin salah pilihan Allah. Pilihan manusia bisa salah. Pilihan Allah tidak mungkin salah. Nabi Ayub kok begitu Ustaz? Saya tidak mau. Masya Allah. Nabi Ayub memang Allah sengaja. Karena ini perbuatan Allah. Af'alullah. Begitu kehidupannya. Nabi Sulaiman beda lagi. Sehingga kenapa para nabi beda-beda? Kita nanti sekarang itu bisa mengukur. Kalau yang kaya, ayo seperti Nabi Sulaiman. Yang sakit, ayo seperti Nabi Ayub. Yang biasa saja, ayo seperti ini. Yang pernah mengalami keberatan, ayo seperti Nabi Yunus. Yang pernah begini, ditolak oleh kaumnya Nabi Yunus. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, 40 atau 100 orang yang ikut. Jadi begitulah supaya menjadi cermin. Sahabat pun demikian, ada sahabat kaya. Kalau kaya itu sahabat yang kaya ada. Abdurrahman bin Auf Utsman. Ayo seperti beliau. Yang tidak mampu seperti Abu Dzar, Bilal. Nggak pernah ya menyalahkan sahabat yang kaya gitu ya. Begitulah kenapa iman terbaik adalah Rasul dan para sahabatnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain, satu sahabat dengan sahabat yang lain, bahkan insya Allah antara satu alim dengan alim yang lain, karena kita menjadi seperti ini memang tuntunan dan bimbingan dari Rasul para sahabatnya. Ada ayat sebelumnya Bapak Ibu yang kita kaitkan, 253 yang pernah kita bahas. Itulah Rasul-Rasul Allah, kami lebihkan atas mereka sebagian yang lain. Nah, tapi manusia tidak boleh membeda-bedakan. Sebelumnya sudah kita bahas Al-Baqarah 253. Al-Baqarah 253. Dan itulah Rasul-Rasul kami. Kami lebihkan sebagian yang lain atas sebagian. Yang boleh membeda-bedakan hanya Allah. Sama dengan kita, yang membeda-bedakan kita Allah. Ini fulan begini ya, itu kita milik Allah. Tidak boleh kita membeda-bedakan para Rasul, memilah-milah, ya, ngefans kepada nabi tertentu, sementara kepada nabi yang lain dia tutup mata. Karena itu pilihan Allah manusia terbaik sepanjang masa. Mereka semuanya ya tidak boleh dibeda-bedakan. Kenapa? Beginilah imannya Ar-Rasul dan Al-Mu'minun. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau itu dari Allah, kalau itu dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami tak. Dalam hadis disebutkan kata Rasul, ya ketika para sahabat tadi ya mengeluh, ini berat ya Rasul. Maka kemudian kata Rasul,
Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoyna. Dengar tapi keluar telinga kanan. Dengar tapi tidak dijalankan. Kenapa? Kalau kemudian kita bersalah Bapak Ibu, gufronaka, ada ayat berikutnya. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Tapi sami'na wa ata'na dulu. Baru nanti, ya Allah, saya berusaha taat kok masih belum. Ya, gufronaka. Tapi sami'na wa ata'na dulu. Jangan belum apa-apa, enggak deh. Lah, itu lain. Ya Allah, kami dengar bahwa ini wajib. Kami lakukan. Tapi ternyata belum sempurna ya Allah. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Gufronaka itu Allahumma gfir lana. Ampuni kami kalau begitu. Jadi tetap kita yakin kita mampu menjalankan itu. Sami'na dulu wa ata'na. Kalau di tengah perjalanan ada uzur karena manusia ya, tiba-tiba sakit, sudah nawaitu ngaji, tiba-tiba ada urusan, ya bagaimana? Tapi tetap sami'na dulu, wa ata'na dulu, baru kalau ada. Nanti ayat terakhir begitu. Kemampuannya dilihat oleh Allah. Saat kita betul-betul tidak mampu, barulah kita menengadah kepada Allah. Ya Allah, ini yang berhasil kami lakukan. Banyak yang tidak dapat kami lakukan karena memang kami tidak mampu. Jangan engkau ya hukum kami karena kami salah atau kami lupa. Salah itu karena ketidakmampuan. Sementara lupa itu adalah sifat dasar dari semua manusia. Justru insan nasiya karena suka lupa. Asal jangan pura-pura lupa. Asal jangan lupanya kok tiap hari. Ada yang lupa tiap hari. Sudah waktunya subuh. Iya lupa Ustaz. Besok lupa Ustaz. Itu bukan lupa. Tapi memang sengaja lupa. Karena kalau kita sudah lupa, berarti jangan lupa lagi besok. Oh, lupa Afwan, lupa kemarin, maaf. Oh, kalau gitu saya nyalakan alarm. Supaya tidak lupa. Atau saya minta, ayo Bapak Ibu pujian subuh, nanti ingatin besok pagi ya. Itu namanya dia lupa, betul. Tapi dia ingin diingatkan oleh sahabatnya agar tidak lupa. Jangan sampai lupanya malah lupa yang rutin. Lupa kok rutin. Itu bukan lupa. Berarti memang melupakan. Yang dilarang adalah wala takunu kallazina nasullah. Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr ayat 9. Yang tidak boleh, jangan kamu melupakan Allah. Sengaja berarti. Tapi kalau faktor uzur, ya manusia penat, lelah, ya sampai ya kita kalau penat kan suka lupa, ya namanya penat. Atau banyak masalah, jangankan yang besar, kacamata aja kadang lupa kalau lagi buru-buru. Kacamata mana ya? Kunci mobil mana? Kenapa? Itu fitrah manusia. Maka ayat 285 kata para ulama tafsir, inilah landasan iman kita Bapak Ibu, mengimani seperti Nabi. Mengimani seperti para sahabat, mereka semua mengimani dengan sungguh-sungguh. Tentu di sini disebutnya hanya Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Nanti dijelaskan dalam hadis Muslim, iman kita 6. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena ada yang mau mengurangi, yaitu qada dan qadar katanya ini membuat kita tidak maju, membuat umat Islam itu mundur. Karena kan, ya udahlah takdirnya begini. Bukan begitu. Qada dan qadar wajib diimani, hanya pemahaman keimanannya yang mungkin harus diluruskan. Takdir itu bukan kemudian ya kita jadikan alasan untuk tidak melakukan apapun, tapi ikhtiar bagian dari takdir. Doa bagian dari takdir. 2020 ini persis ya. Kita menyelesaikan akhir surat Al-Baqarah di akhir 2020. Bukan sengaja ini ya, tapi memang kehendak Allah. Ya, kenapa? Karena itu adalah bagian dari qada dan qadar. Tapi tidak boleh jadi alasan untuk tidak beramal. Maka tadi ampunan, kalau dia melakukan sebab-sebab mendapat ampunan, Allah ampuni. Kalau tidak, ya bagaimana mungkin? Sebab-sebab mendapat pahala dijalankan supaya kita mendapatkan seperti yang Allah janjikan. Itulah ayat 285, sami'na wa ata'na, terus kepada Allah, kepada Rasul, barulah kalau ada salah dan khilaf, ada
keterbatasan kita, ghufranaka. Nah, ayat terakhir, mohon maaf agak panjang karena memang ayatnya panjang-panjang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, setelah itu doa. Allah tidak membebani. Ya, taklif, makanya taklif itu kita namanya mukallaf kalau dalam bahasa fikih. Siapa yang wajib sholat? Muslim balik mukallaf. Mukallaf itu yang siap menerima perintah Allah. Ya karena dia memang sudah balik, dia sudah mengerti. Tapi anak kecil itu tidak mukallaf karena dia belum mengerti. Maka kita ya yakin dengan ayat ini. Tidak pernah Allah membebani kita melebihi dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan siapapun dari hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begini Bapak Ibu contoh. Ibadah ini semuanya sanggup ternyata. Alhamdulillah. Dulu pernah sholat malam wajib. Diringankan oleh Rasul. 1 tahun tapi para sahabat itu wajib. Kemudian Rasul sendiri tetap wajib. Nah, kita itu sudah makanya kan syariat itu kan bertahap. Dulu begini, nanti kan ada syariat umat terdahulu. Jangan engkau bebani kepada kami seperti yang telah engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya, wala tahmil alaina isron kama hamatahu 'alal ladzina min qablina. Kata para ulama, orang dahulu itu ibadahnya berat. Bahkan maaf, ada zaman Nabi Musa, Bapak Ibu, kalau salah gimana? Langsung membunuh diri sendiri. Masya Allah. Bayangkan kalau kita puasa seperti puasa Nabi Daud. Berat juga. Dulu sholat berapa kali? 50 kali sholat. Awalnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian dikurangi menjadi 5. Tapi 5 itu kata Rasul, 5 kali sehari semalam. Tapi nilai pahalanya sama dengan 50 kali. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena itulah yakin kita mampu menjalankan itu. Karena sudah ditakar oleh Allah. Ujian pun sudah ditakar oleh Allah. Ulang ujiannya ini sudah ditakar. Yang masalah adalah hati kita tidak yakin, tidak sabar. Ih, kok saya terus ya yang dapat ujian? Sebelah rumah kok nggak pernah diuji? Tidak tahu saja. Kan ujian bisa kebaikan, bisa keburukan. Bisa kesenangan, bisa kesulitan. Kita menganggapnya tidak diuji. Padahal pasti tidak ada di dunia ini manusia yang tidak pernah diuji. Tapi yakinlah Allah sudah sesuaikan. Bahasa nafsan, ini kan nafsan itu nakirah. Jadi kata para ulama, masing-masing kita itu sudah diketahui oleh Allah kemampuannya. Maka masing-masing kita tidak mungkin ya menyalahkan orang lain karena kita tidak mampu. Semua sudah tahu. Bulan ini kemampuannya ini sudah. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak puasa. Kalau memang dia mampu puasa. Sehingga ya agak aneh kalau ada orang sehat tapi tidak puasa. Ya, beralasan saya tidak kuat puasa. Nanti dulu. Semuanya sudah disiapkan. Saya nggak kuat Ustaz sholat 4 rakaat. Kan bisa duduk kalau tidak berdiri. Kan bisa berbaring. Nanti bahasanya banyak sekali yang Allah sesuaikan dengan diri kita. Maka ayat ini juga menunjukkan setiap ibadah, ini kaidah, selalu ada rukhsah. Ibadah apapun ada rukhsah, ada keringanan. Tidak bisa sholat berjamaah di masjid, di rumah, keringanan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak mampu zakat, ya sudah, dia mustahik berarti, keringanan. Tidak bisa umroh, ya gugur. Tidak bisa haji, gugur. Begitulah memaknai ayat yang sangat mulia menutup. Tapi tetap, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap jiwa tadi, pahala yang dikerjakan dari kebaikan, dan juga ya hukuman dari kejahatan yang diperbuatnya. Laha, kebaikan-kebaikan. 'Alaiha, keburukan-keburukan. Jadi bahasa Arab itu simple. Ya. Pada laha kan baginya, 'alaiha atasnya.
Tapi dalam bahasa Arab kalau laha itu kebaikan-kebaikan. Ini saya jadi ingat ya kalau doa untuk dua pasangan suami istri, yang pertama sudah selesai akad nikah, barakallahu lakuma, untuk kalian, wa alaihima atau alaikuma, atas kalian. Maksudnya kalau la kebaikan, suka-suka, senang-senangnya, alaika berarti yang ada suka, ada dukanya tentu. Ada romantika kehidupannya. Ada sulitnya, ada ujiannya. Semuanya karena sudah disesuaikan dengan kemampuan. Ini teman-teman yang di Eropa mungkin banyak cerita. Ketika mereka harus puasa 18 jam. Ternyata mampu Bapak Ibu. Karena Allah sudah siapkan. Ketika Anda di negeri itu, waktunya panjang, aku siapkan. Bahkan ini wallahu alam ya, perlu kita kaji lebih mendalam. Tubuh kita itu elastis, menyesuaikan keadaan. Tapi perlu adaptasi tentu. Orang baru datang memang berat. Tapi kalau dia sudah lama di situ berapa bulan, itu sudah adaptasi tubuh kita. Sudah bisa menyesuaikan dengan cuacanya, dengan semuanya. Sholatnya sudah bisa menyesuaikan. Asal tadi kita sungguh-sungguh nanti. Ikhtiar. Ternyata tetap mampu itu mereka. Ya, kalau kita baru pertama wajar, waduh berat Ustaz. Iya, karena Anda baru. Tapi mereka yang sudah di sana, biasa aja itu. 18 jam biasa. Kita yang 10 jam aja agak berat ya. Kenapa? Berarti bukan persoalan kuat tidak mampu atau mampu tidak mampu. Kita belum mengadaptasi diri kita dengan perintah-perintah Allah. Yakinlah, alam ini milik Allah, yang cuacanya 4, yang cuacanya 2, yang musimnya, itu Allah sudah sesuai. Sholat musim dingin ternyata bisa. Tapi tentu ada keringanan. Bisa pakai khufain, ya bisa pakai jaket yang tebal, bisa wudhunya 3 hari sekali, nanti dalam pandangan para ulama fikih. Tapi disesuaikan karena keadaan tidak mungkin. Masya Allah. Sampai dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudhu di waktu dingin, maka pahalanya luar biasa. Kenapa? Dingin-dingin berwudhu. Tapi memang kalau tidak tahan, kalau tidak kuat karena faktor kesehatan, ya sudahlah tayamum. Sampai dibolehkan juga. Nah, disitulah makna kesesuaian. Yakinlah kita sudah disiapkan oleh Allah. Kita sudah disesuaikan. Allah lah yang mencipta kita, yang memiliki, Allah yang maha tahu kesesuaian perintahnya. Maka tidak ada perintah, melainkan ada rukhsah. Dan perintah-perintah Allah, yakinlah sudah sesuai dengan fitrah manusia. Maka Islam itu dikatakan dinul fitrah, agama fitrah. Nikah itu fitrah, sudah pasti sesuai. Ya, membantu orang itu fitrah. Tidak ada orang yang tidak punya empati atau simpati untuk membantu. Tapi mau tidak mau itu yang beda. Tapi pasti di dalam hatinya, aku mau bantu tapi maaf ya. Jadi begitulah Allah sudah menjadikan agama ini dinul fitrah. Barulah kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami melakukan kesalahan tidak disengajakan. Tadi sudah dibahas di awal pembahasan kita. Lupa itu salah satu yang dimaafkan oleh Allah, tapi lupa yang bagaimana? Lupa itu jika ia betul-betul memang Allah jadikan lupa, maka ada sujud sahwi, sujud lupa, bayangkan. Ya, Nabi pun pernah lupa, sahabat pun pernah lupa. Kita pun pasti pernah lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Atau kami salah. Ya, salah ini maksudnya ada 2, kata para ulama tafsir. Yang pertama, benar-benar dia salah. Tapi ada pintu maaf Allah, pintu ampunan. Tapi yang kedua, bukan salah dengan sengaja, atau bukan benar-benar salah, tapi maknanya adalah salah yang tidak disengaja. Buru-buru, ya, akhirnya nyenggol orang, nggak sengaja itu. Karena buru-buru, ya dia tidak lihat, ternyata ada temennya di depan, kesenggol jatuh. Itu tidak sengaja. Tapi ada juga orang yang sengaja, depan itu teman saya senggol aja ya, jatuh, sengaja.
tapi ada peluang taubat dari Allah. Maaf ya Bu, saya sengaja tadi, tapi saya mohon maaf. Tapi tidak ada yang begitu ya. Sengaja saya mohon maaf, enggak. Tapi memang kategorinya dua. Semua kita Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan sengaja, ada pintu maaf. Tapi ada kita melakukan kesalahan tidak sengaja, maka itu langsung mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita memohon, karena kita lemah, ya karena kita tidak ya banyak keterbatasan. Ya Allah, kalau pernah kami lakukan kesalahan karena kami lupa atau tersalah tidak sengaja atau bahasanya tidak tersadarkan diri, maka kami jangan dihukum oleh Engkau di yaumil qiyamah kelak. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau pernah bebankan kepada orang-orang sebelum. Umat Nabi Muhammad ini banyak keistimewaan Bapak Ibu. Kata Rasul, umat Nabi Muhammad terakhir Allah ciptakan, yang pertama masuk surga. Padahal umat dahulu beratnya, Masya Allah, ya itu kewajibannya besar, ya sekian banyak yang harus dilakukan. Namun begitulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari waktu ke waktu sampai di masa akhir ini banyak keringanan-keringanan yang Allah bebankan atau yang Allah ringankan dari kita. Karena kita selalu berdoa saat kita ada ujian, saat kita ditimpa musibah, yakinlah Bapak Ibu, itu ya kalau dikomparasi, ya diperbandingkan dengan yang dahulu tidak ada apa-apanya. Namun tadi kesabaran kita yang belum. Maka dengan ayat ini kita jadi saling mengingatkan bahwa benar. Ini sebuah karunia Allah, keringanan, rahmatnya, Masya Allah. Sehingga kita harus yakin kita mampu jauh lebih baik dari umat-umat terdahulu karena banyak sekali keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa terakhir, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup. Setelah mohon, jangan seperti yang terdahulu, berat sekali. Sekarang kita mohon, kalau kami tidak mampu, jangan bebani kami. Ada beban harta, beban tanggung jawab, beban keluarga, beban sosial, dan beban-beban yang lain. Ini jelang akhir tahun Bapak Ibu, sangat layak. Kita mohon, tahun depan beban-beban itu Allah ringankan, Allah jauh berat terus terang. Saudara-saudara kita pun mengalami, Masya Allah, sahabat kita dan mungkin teman kita, bahkan mungkin keluarga kita. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kami berat ternyata. 10 bulan COVID ini berat. Maka mudah-mudahan ke depan ya Allah tidak membebani yang kami tidak mampu. Terus terang berat Bapak. Berat. Siapapun mengatakan berat. Kalau yang mengatakan ringan ini kayaknya dia salah gitu. Berat semuanya ya. Ekonomi, ibadah kita juga, Masya Allah. Ya betul di rumah. Kalau sebulan 2 bulan aman. 10 bulan bingung juga ini anak-anaknya. Boring juga kata mereka. PJJ lagi. Itu berat. Terus berat. Mungkin ibu-ibu yang biasanya nemenin 1 jam, sekarang nemenin 24 jam. Berat juga. Perlu ada rehat, ada refreshing dan sebagainya. Kemudian wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Kenapa beda? Kok ada wa'fu anna, maafkan kami. Ampuni kami. Sebagian ulama bahasa memahami maaf dan ampun itu sama Bapak Ibu. Makanya kan kita boleh maaf ya Pak, ampun ya Bu, boleh. Ya. Secara bahasa ada yang memaknai maafkan kami sama. Kenapa? Karena di Ramadan kita khususnya di malam-malam terakhir untuk dapat Lailatul Qadar doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu, maafkan. Kan harusnya Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghufran faghfir lana, tapi tidak kan. Maka secara ilmu bahasa sama. Tapi ada yang membedakan, wa'fu anna itu kesalahan kecil. Tapi waghfir lana kesalahan besar.
Itulah pandangan para ulama. Kita katakan sama aja lah. Kesalahan kecil juga kita mohon maaf kepada Allah, apalagi kesalahan besar. Maka dibedakan itu untuk menunjukkan memang dosa dibagi dua, ada dosa kecil, dosa besar. Dan pasti kita melakukan dosa kecil, itu pasti. Dan dosa besar kita berusaha menghindarinya. Karena yang aman, siapa yang meninggalkan dosa besar, maka Allah maafkan dosa kecil dalam hadis Rasul. Jadi kalau kita meninggalkan dosa besar, yang kecil ini Allah maafkan. Itu cara Allah memaafkan dosa-dosa kecil kita. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecil. Pasti. Mata saja suka berdosa. Telinga, lisan, tangan, ya, ketemu orang aja hatinya sudah hasad. Itu sudah macam-macam lah dosa-dosa yang sangat banyak. Untuk itu kita lengkapi, maafkan atas kesalahan kecil, ampuni atas kesalahan besar, atau maafkan atas semua kesalahan, ampuni atas semua kesalahan. Dan setelah itu Bapak Ibu, jelas tidak cukup dengan amal kita untuk meraih surga. Kita butuh rahmat Allah. Warhamna. La yudkhilanna ahadakumul jannata bi'amali. Kata Rasul, tidak pernah. Atau amal itu tidak menentukan. Bukan satu-satunya penentu kalian masuk surga. Tetapi rahmat Allah. Hanya untuk dapat rahmat Allah perlu ada usaha, perlu ada ibadah, perlu ada amal soleh. Masa orang yang sungguh-sungguh ibadah, ya, itu disamakan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, berarti tidak rahmat itu. Wah, ini sungguh-sungguh rahmat. Yang tidak sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh dulu, baru mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mohonkan itu dari mulai Rabbana la tu'akhidna? Ini alasannya. Karena Allah adalah Maulana, pelindung kami. Pelindung dunia kami, pelindung akhirat kami. Agar kita mendapat ampunan Allah, Anta Maulana. Agar kita dijaga di dunia, Anta Maulana. Benar kita boleh minta perlindungan, pertolongan kepada manusia. Tapi tadi sama dengan kepemilikan, hakikatnya kita memohon perlindungan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Anta Maulana, sudah selesai. Allah pelindung, ya, kita di rumah, ya, anak itu kan maulanya adalah orang tuanya, minta tolong, minta maaf, minta macam-macam, minta belas kasihan, ya, karena dia maulanya. Jadi dulu di masa sahabat itu ada maula. Maula itu adalah budaknya para sahabat. Jadi sahabat memperkerjakan seseorang, tapi masya Allah, betul-betul dia mendapatkan semua yang diinginkan dunia dan akhirat. Bahkan banyak maula, ya Bapak Ibu, itu yang hafal Quran. Salim, ada sahabat namanya Salim, maula Hudzaifah, hafal Quran. Jadi yang bantu di rumah hafal Quran. Hebat ya. Itu maula. Sekarang maula maksudnya adalah pelindung, penolong, dan semua itu kita dijaga oleh Allah. Maka kita selalu memohon kepada Allah, khususnya fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong kami semua dari orang-orang kafir. Orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah dan ingin berbuat jahat. Nah, ini penting. Karena nanti ada dibagi dua. Ada yang, ya, surat Al-Mumtahanah. Ya, ini konteksnya soalnya sedang ramai juga. Jadi, ya, Al-Mumtahanah itu jelas sekali. Ayat yang ke-8 dan 9. Jadi dibagi dua juga. Tidak ada larangan untuk kalian berbuat baik kepada yang tidak memerangi, yang tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, ya, untuk berbuat baik dan berlaku adil. Berarti kan nggak ada masalah. Yang berat itu yang kedua ini, kalau, ya, memerangi, ya, berbuat jahat. Dan itu siapapun tentunya. Tapi tentu lebih berat menghadapinya. Fansurna alal qaumil kafirin. Kita serahkan kepada Allah selaku maula kita. Dan begitulah khawatim surat Al-Baqarah. Luar biasa. Ya, penutup dari surat Al-Baqarah ini. Apakah 3 ayat yang dimaksud oleh Rasul? Ataukah 2 ayat? Bagi kita, dua-duanya dijalankan. Yang rutin 3 ayat, ayo jalankan dengan keutamaan. Yang rutin 2 ayat, ayo jalankan dengan keutamaannya. Yang jelas semuanya pasti ada keutamaan. Apalagi berada di surat paling utama, surat
Al-Baqarah. Lengkap saja sudah utuh. Lengkap saja baca, sudah dapat itu syafaat. Sudah dapat itu anugerah. Tapi ada kekhususan beberapa ayat. Yang itu adalah juga hak Allah karena Al-Quran kalamullah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mentadaburi ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini semakin menenangkan kita, tapi menguatkan kita juga untuk terus ditingkatkan kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah. Dan Allah sudah sangat maha baik, memberikan keringanan, ya tidak membalas apa yang dalam hati, yang dahulu itu berat. Ya banyak keringanan-keringanan. Ibadah ini lebih ringan dari umat terdahulu. Pertobatannya lebih ringan dari umat terdahulu. Bahkan umat kita tidak ada azab. Kalau umat terdahulu bisa bayangkan Bu, Masya Allah ya. Kaum Nabi Nuh ketika habis, selesai itu. Bayangkan, ketika kita masih banyak kesalahan, Allah masih memberikan ampunan yang sangat besar. Peluangnya 24 jam. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengukur diri kita agar kita terhindar dari keburukan ataupun murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Irwan dan Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Subhanallah, luar biasa sekali. Dari 3 ayat terakhir soal Al-Baqarah yang barusan dibimbing oleh Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, demikianlah kita hari ini telah menyelesaikan tadabbur surat Al-Baqarah dengan ditutupnya tadabbur ayat 286, dan ini dimulai dari 1,5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita tadabburi bisa benar-benar kita hayati, kita pahami maknanya, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama-tama saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu yang baru hadir, baru menyusul hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Bapak Ibu yang sebagian besar dari Jakarta, Bapak Ibu yang dari luar Jakarta, dari Jogja, tadi saya lihat dari Padang, bahkan ada beberapa yang hadir dari luar Indonesia. Meksiko. Ada dari Meksiko bahkan ya Pak Agung ya. Saya lihat ada Pak Agung, ya. Ya Pak Carlos, saya dapat info dari Pak Asril, ada Bu Anissa juga dari Meksiko. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah tidak segan-segan untuk mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta selalu dalam kajian tadabbur ini. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita menghatamkan tadabbur surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan suatu waktu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan tadabbur satu Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan baik melalui kolom chat, dan nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Sebelumnya, perkenankan kami dari pengurus Pejuang Subuh untuk menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah pada hari ini, pada pukul 7, baik, setelah kajian ini selesai pada pukul 7, insya Allah kita akan mengadakan acara tur online Tunisia, insya Allah akan dipandu oleh Pak Fadian nanti pada pukul 7. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara muslim kita yang berada di negara Tunisia. Lalu pengumuman kedua adalah adanya program baru dari kami, yaitu kajian rutin keluarga, konsultasi keluarga Sakinah bersama Dr. Ulfatmi Amirsyah. Ini yang diagendakan pada hari Selasa pukul 4 sampai pukul 6, dan Jumat dari pukul 7.30 sampai 9.30. Ini berdasarkan appointment, jadi silakan Bapak Ibu apabila ingin melaksanakan konsultasi keluarga, bisa menghubungi pihak kami untuk kami arrange untuk diadakan Zoom secara privat dengan Ustazah Ulfatmi. Berikutnya, Pak. Inilah adalah jadwal kajian rutin kita di minggu depan.
insya Allah pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, ini adalah kajian pertama kita di tahun 2021, insya Allah, gerakan membaca Al-Quran tartil bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Lalu hari Sabtunya pada tanggal 2 Januari 2021 adalah kajian Sirah Nabawiyah dengan narasumber Ustadz Salman Al-Farisi dengan tema kecerdasan emosional Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Minggunya, Ahad 3 Januari 2021, kita akan melanjutkan kajian Tadabbur Al-Quran dengan narasumber Ustadz Dr. Fahmi Salim, LCMA. Nah, ini kita masuki Tadabbur surat Al-Imran. Kita akan mulai lagi dari ayat 1 sampai ayat ini luar biasa sekali Pak Ustadz. Yang saya pahami surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran ini adalah pasangan ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini adalah dua surat yang luar biasa sekali. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung kembali pada hari Minggu depan. Kita mulai dengan ayat 1 di surat Al-Imran. Dari Departemen Sosial, bagian sosial ini di bawah komando Pak Jono, kami sampaikan bahwa Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah telah melaksanakan Baksos ke-8 baru-baru ini pada tanggal 23 Desember yang lalu di pesantren Ruhama Al-Fajr di Citayam Bogor. Ini adalah pesantrennya guru kita, Ustadz Salman Al-Farisi. Ya, semoga sedekah Bapak dan Ibu diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakallahu khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya insya Allah pada tanggal 8 sampai tanggal 13 Januari 2021 kita akan melaksanakan khitanan massal. Bantu ya 100 anak-anak di mualaf di Kepulauan Mentawai. Dan ini akan bekerjasama dengan Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam bakti sosial ini. Kami dapat info bahwa biaya satu khitanan anak itu kurang lebih Rp300.000. Pengumuman berikutnya untuk baksos berikutnya ke depannya dalam bentuk sembako. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian apabila ingin berdonasi dalam bentuk sembako untuk baksos berikutnya maupun untuk donasi dakwah bisa menghubungi saya sebagai Bendahara Pejuang Subuh di nomor 0811828246 atau melakukan transfer langsung ke rekening Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7220201001. Berikutnya ini adalah ada pengumuman dari Divisi Pendidikan yang dinahkodai Pak Edi Cahyono mengenai Classical Training Online. Saya persilahkan mungkin Pak Edi untuk dapat mengumumkan langsung kepada para jamaah. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Ustadz Atabik. Baik. Ya, luar biasa tausiahnya pagi hari ini. Dan Amin. tidak terasa, alhamdulillah yang hadir pagi ini jamaah 160 Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Berkah semuanya. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama Manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengumumkan adanya Classical Training Online, yaitu kajian beda Iqra batch 3, yaitu langkah mudah tasin dan tilawah, yang insya Allah sudah kita mulai pada tanggal 20, dan untuk yang selanjutnya akan dilaksanakan pada Ahad, yaitu nanti malam tanggal 27 dan 28, itu penutupannya, dan insya Allah kajian beda Iqra ini akan kita lanjutkan di tahun depan. Tidak terasa udah batch keempat, sudah mencapai hampir 200 jamaah. Alhamdulillah Ustadz Atabi atas doa restunya kita bisa membimbing para bapak-bapak ibu untuk belajar Al-Quran secara tartil, sehingga apa tadi yang ditadaburi insya Allah dengan bacaan tartil dan juga mentadaburinya insya Allah akan membawa berkah semuanya. Dan kami persilahkan kepada bapak ibu yang akan ikut bergabung juga nanti di Classical Training Online, silahkan untuk ketik Iqra, kemudian dikirim kepada admin kami. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan juga kerjasama Yayasan Pejuang Subuh Indah dengan Yayasan Madani yang membangun rumah Al-Quran. Mohon doa dan dukungannya, insya Allah rumah ini akan dijadikan sebagai tempat untuk belajar Al-Quran, dan juga untuk menghafal Al-Quran dan lain-lain untuk membantu para duafa dan adik-adik yatim untuk belajar bersama-sama. Terima kasih atas donasi maupun bantuan dari Bapak Ibu sekalian.
sehingga dapat terrealisir pembangunan rumah Al-Quran ini. Saya kira demikian Pak Afwan, terima kasih waktunya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan. Ya, Pak Irwan, belum lanjutkan. terima kasih. Pak Irwan mungkin terputus ya? Pak Irwan keluar kayaknya. Ya, Pak Irwan terputus, mungkin bisa Mungkin kita itu sambung. ada dari Mr. Carlos Minjares dari Meksiko. Kalau ada pertanyaan Pak Fadian mungkin bisa di guidance Pak. Silakan, ini juga sudah hadir Bapak Dubes Indonesia untuk Tunisia, Pak Profesor Ikrar Bakti. Terima kasih Pak. Siap. Mungkin sahabat-sahabat sini ada yang mau bertanya. Mas Carlos dari Meksiko, kalau ada mau bertanya tentang tadi kita kaji tentang surat Al-Baqarah, silakan Mas Carlos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan saya baru sampai di rumah. Gak apa-apa ya? Ya Bapak, baru sholat maghrib ya barusan ya. Baik, silakan. Belum salat maghrib. Mungkin di 30 minutes more. Insyaallah, Oke. insyaallah. Boleh. Oh, belum sholat maghrib ya? Barusan Ya. katanya baru sampai. Silakan nanti kalau ada pertanyaan tentang kajian tadi, kita membahas surat Al-Baqarah ya di ayat-ayat terakhir. Any question, Carlos, about the surah Al-Baqarah? Yes, I'm sorry. I just entered to Zoom and I really don't know what is about what the topic. Oke, kita baru membahas surat Al-Baqarah, tapi it's okay kalau belum ada pertanyaan, next mungkin nanti kita bisa bertanya. Nah, Mas Carlos, Insyaallah. mungkin dari ini Pak Irwan sudah live lagi ya. Silakan Pak Irwan, tadi terputus ya. Besok ada kelas juga ya? Besok mungkin hari Selasa nanti. Hari Selasa nanti saya kasih jadwalnya, Mas Carlos. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Ahad gitu hampir full. Oke, insyaallah saya akan di sana. Ini sahabat kita mu'alaf dari Meksiko, baru 22 tahun ya. Mas, Barakallah Mas Carlos, luar biasa. belajar bahasa Indonesia. Thank you, belajar Mas. bahasa Arab. Sama-sama. Ibu Baik, Nasia salam tadi. Ibu Anasia katanya hadir Ibu Pak. Ibu Anisha juga hadir dari Meksiko, juga ada Mbak Ruby dari Taiwan, Pak Abduh dari Australia, alhamdulillah, termasuk Pak Dubes dari Tunisia. Silakan Pak Irwan, tadi terputus ya. Baik. Udah jelas ya Pak Fadian ya. Mohon maaf tadi silakan. terputus Pak Ustadz. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf ini saya ganti pakai handphone, tadi komputernya bermasalah. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Fadian ini karena waktunya terbatas, kita coba ambil 1-2 pertanyaan dari chat dan 1-2 secara langsung gitu ya Pak ya. Cuman karena saya pakai handphone ini, mohon maaf nih, saya ada keterbatasan baca kolom chat. Mungkin bisa dibantu Pak Fadian, bisa dibacakan ya Pak ya. Atau kita bisa langsung dulu, dialog langsung dulu ya Pak Fadian ya. Pak Redi ada pertanyaan di chat, bisa langsung bertanya Pak Redi, silakan. Ya, silakan Pak Redi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tabik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, saya mau bertanya tentang tadi bahasan Al-Baqarah ayat 284. Di situ disebutkan bahwa Allah akan membuat perhitungan atas perbuatan kita, termasuk yang dalam hati. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah definisi kata perbuatan. Apakah yang dalam perbuatan itu termasuk juga yang apa yang dalam hati? Padahal kita belum berbuat gitu ya. Apakah sudah
sudah mendapatkan balasan, nantilah mungkin mendapatkan siksaan atau apa, saya kurang tahu nanti di akhiratnya. Jadi pertanyaan yang berkorelasi juga, yaitu bagaimana caranya agar kita terhindar dari berpikiran negatif yang tadi dalam konteks tadi itu ya, membuat perhitungan. Bagaimana membedakan antara pikiran negatif ini dengan firasat? Jadi sebagai contoh, kalau kita berdiskusi dengan seseorang, kadang kita muncul pikiran, wah jangan-jangan dia mau menipu kami nih, wah dia ini orang yang salah gitu ya. Ini kita susah membedakan antara berpikiran negatif dengan firasat. Apakah itu juga, kalau ternyata itu berpikiran negatif bukan firasat, akhirnya kita dihukum. Jadi kembali kepada konteks yang pertama tadi, bahwa kita akan diberikan perhitungan oleh Allah di akhirat nanti. Padahal tadi sebenarnya kita nggak bermaksud, ataupun kalau kita ada pikiran dalam hati, tapi ada otak kita yang mencegah untuk kita tidak berbuat. Jadi apakah itu juga termasuk dalam balasan di akhirat nanti? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, langsung ya Pak Reddy, terima kasih. Barakallahu fiik. Disampaikan di awal tadi bahwa ayat ini itulah yang dirasa berat oleh para sahabat. Bagaimana mungkin lintasan-lintasan hati, apa yang ada di dalam hati itu dibalas atau dihukum oleh Allah. Karena itu ketidakmampuan kita untuk menahan hati dan sebagainya. Karenanya ayat itu dikorelasikan dengan ayat 286 bahwa Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan mengampuni yang ada di dalam hati selama belum dikerjakan oleh lisan dan oleh anggota tubuhnya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Tapi kalau kebaikan meskipun masih di dalam hati, belum dilahirkan dengan lisan atau dengan amal perbuatan, maka itu justru dicatat satu kebaikan oleh Allah. Sehingga inilah korelasinya bahwa Allah pada awalnya, ya sesuai dengan ayat 284, akan menghisab, akan membalas semua meskipun yang disembunyikan di dalam hati. Namun kemudian ayat 286 berikut dari pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diluruskan bahwa sesungguhnya yang Allah akan balas adalah yang dilakukan oleh perbuatannya, oleh lisannya, tangannya, dan seluruhnya. Sedangkan yang dalam hati dibagi dua. Kalau itu kebaikan-kebaikan, maka Allah balas kebaikan. Tapi kalau itu keburukan, belum Allah balas. Hatta sehingga kata Rasul, ia melakukannya dengan lisannya atau dengan anggota tubuh. Yang kedua, benar Pak Reddy tadi, ya bahwa manusia itu yang paling sulit adalah menjaga hati. Ya, kita 1 menit saja sudah banyak itu lintasan-lintasan dalam hati. Ya bahkan sekarang ada juga yang nanya, gimana Ustaz? Kita kayaknya suuzon ini sama temen. Gitu ya. Jangan-jangan dia COVID-19. Gitu. Ya, Imam Nawawi membedakan. Yang pertama firasat, yang kedua adalah curiga atau suuzon. Jika seseorang itu sudah dikenal dengan kejahatannya, memang dia pencuri, memang dia perampok, malam-malam hari datang, kok ngendap-ngendap. Kita bukan suuzon, tapi waspada. Karena biasanya yang malam-malam datang ngendap-ngendap itu adalah pencuri atau perampok. Itu bukan ya dikategorikan suuzon, tapi kewaspadaan. Ketika yang datang, orang yang tidak jelas. Bukan keluarga, bukan sahabat, dan tidak kita kenal. Atau tidak pernah juga kita berkomunikasi untuk datang. Ya, maka tentu curiga di sini babnya adalah bab untuk mawas diri, berhati-hati, apalagi dalam konteks sekarang, ya banyak orang yang berusaha untuk mencelakakan kita misalnya, ya karena faktor ekonomi kan, ya alasannya macam-macam. Sehingga disinilah tentu ya ketika ada kewaspadaan,
kehati-hatian itu adalah bentuk dari kita berusaha menghindar dari keburukan orang. Kedua, suudzon atau curiga itu biasanya adalah ada motivasinya, sedangkan firasat atau kewaspadaan itu tidak ada motivasi. Semangatnya adalah saya tidak mau mendapatkan keburukan, baik dari orang lain atau dari yang lainnya. Sedangkan kalau kecurigaan, justru dia menginginkan keburukan terjadi pada orang lain, maka dia curiga. Jadi motif atau nawaitu dari kecurigaan suudzon tentu berbeda dengan nawaitu yang kita katakan sebagai kewaspadaan, bentuk kehati-hatian, dan lain sebagainya. Ya, ada harimau di depan. Kita curiga atau waspada. Ini harimau memang kelakuannya begitu. Kalau dia keluar dari zoo, dari kebun binatang. Tapi kalau di kebun binatang, ya kita tidak boleh curiga orang dia di kebun binatang. Tapi ini di jalan gitu ya, tiba-tiba maaf, ya singa keluar dari sarangnya. Wah, kok kamu curiga? Bukan curiga, memang waspada. Karena umumnya yang demikian itu membahayakan kita. Ya, dan firasat itu dibolehkan selama itu motivasinya adalah untuk menjaga diri, ya, waspada dan berhati-hati, karena kita juga selalu berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang mulia dari keburukan makhluknya. Nah, berarti kan kita udah curiga. Bukan curiga insya Allah, tapi maknanya kita berusaha agar terhindar dari keburukan tersebut, karena notabene ya hewan tadi atau manusia yang kerap melakukan kejahatan tadi, dari penampilannya saja sudah meragukan misalnya, waktunya juga tidak tepat datang, atau ada yang lain. Begitulah cara kita memilah antara termasuk kecurigaan yang dilarang atau kewaspadaan, firasat, kehati-hatian, insya Allah. Demikian jadi Pak. jadi definisinya adalah di perbuatan, Pak, ya. Betul. Selama kita perbuatan hati, tidak... ini menarik. Baik, yang kedua, memang Imam Nawawi menyebut perbuatan itu ada 3. Perbuatan hati, yaitu mengingat Allah kan boleh dengan hati kita. Berzikir pun dengan hati kita. Perbuatan hati. Tapi perbuatan hati konteksnya selalu yang baik. Yang buruk tadi kalau dalam hati belum Allah catat dan belum Allah balas. Baik. Ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, dan ada perbuatan anggota tubuh manusia. Semuanya dicatat kalau kebaikan. Tapi keburukan yang dicatat adalah perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh, sedangkan perbuatan hati dari keburukan yang masih tersimpan dalam hati belum Allah catat dan belum Allah balas, karena menunggu apakah dia melanjutkan ke perbuatan lisan atau perbuatan anggota tubuhnya, atau hanya ada dalam lintasan hati seseorang. Demikian Allah. Baik, Pak Ustadz. Jadi apa yang ada di dalam hati baru dibilang dosa apabila kita lakukan, ya, perbuat. Tapi kalau misalnya sebagai contoh, kalau kita mau mencuri tapi tidak menjadi mencuri, itu belum dibilang sebagai dosa. Tapi kalau kita mau bersedekah namun tidak jadi bersedekah, sudah dihitung sebagai pahala. Kira-kira demikian. Betul Pak Reddy, betul. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Reddy, Pak Ustadz. Saya ya, terima kasih Pak. Pak Ustadz, saya ambil satu pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Baik. Ya, baik. Dari Ramlan Telvis, ini kaitan dengan tadi penjelasan Pak Ustadz mengenai tauhid milikiyah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Selama ini yang saya tahu tentang tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pertanyaannya, tauhid milikiyah termasuk di mana ya Pak Ustadz? Mohon maaf, terima kasih. Namanya juga pembahasan tauhid itu panjang. Memang kita mengenal tauhid rububiyah,
tauhid uluhiyah, dan asma dan sifat. Tapi semua yang ada dalam Al-Quran itu tauhid. Semua yang ada dalam hadis itu tauhid. Maka surat Al-Mulk itu tauhid mulkiyah. Tauhid tentang kerajaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini lillahi ma fis samawat. Ada walillahi mulkus samawat. Ini tauhid yang dikaitkan dengan kepemilikan Allah. Jadi ijtihad dalam memaknai tauhid itu adalah bagian dari kita menguatkan semangat bertauhid kita. Dalam berumah tangga ada tauhidnya. Karenanya dalam hadis disebutkan ketika berumah tangga, sungguh kamu telah mengambilnya dengan kalimat Allah. Padahal yang dilantunkan adalah kalimat wali dengan kalimat dari calon suami. Tapi begitulah cara kita memaknai dari yang dimaksud tentang tauhid. Jadi yang tiga ini juga ijtihad dari para ulama kita, alhamdulillah, dan sekian banyak ulama juga mengelaborasi, memperluas cakupan tauhid sehingga semua yang kita alami itu bagaimana tetap tauhidullah. Ngaji ini kan dalam rangka kita menguatkan tauhid yang membuat bahkan ada af'alullah nanti, ada perbuatan-perbuatan Allah di surat Al-Anbiya bahwa semua yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga semua yang kita lakukan, semua yang dijalankan oleh hamba Allah, bagaimana kita kaitkan dengan mentauhid, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah pukul 7, Pak Fadian, mohon izin ini apakah masih boleh kita berikan satu pertanyaan untuk ini karena waktu memang tadi kita agak telat mulainya Pak. 5 menit gitu kami boleh minta waktu Pak? Boleh, silakan. Ya, baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Fadian. Pak Ustadz saya mohon izin 5 menit ya Pak Ustadz. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya nih karena kaitannya ayat 284 sampai 286 ini maknanya cukup banyak. Kami persilahkan ke Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Pak Agung mohon dibantu Pak. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya satu lagi. Oke, Ibu Ana Herawati, kami persilahkan Bu. Pak admin mohon dibantu di unmute ya Pak ya. Ibu Ana Herawati, silakan Bu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Karena Al-Baqarah ini kan disebut ayat-ayatnya banyak yang istimewa. Seperti kalau 4 ayat di awal Al-Baqarah biasanya kita baca pada waktu baca doa setelah sholat. Kemudian ayat kursi kita baca pada waktu sholat tobat. Kemudian saya mau tanya di yang ayat 256 dan 257, utamanya dilakukan dibaca pada waktu apa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Ya, langsung aja Pak Irwannya Bu Ana. Silakan Pak Ustadz. Silakan Bu Ustadz. Memang tadi surat Al-Baqarah dibagi 2 oleh para ulama. Satu surat semuanya adalah kemuliaan dan keutamaan. Tapi ada ayat-ayat yang dikhususkan oleh Rasul memiliki keutamaan. Tadi 4 ayat, Masya Allah. Jazakillah khair Ibu Ana, sudah membacanya terus. Demikian ayat kursi juga, dan kemudian akhir surat Al-Baqarah. Bagaimana kedudukan 256 dan 257? Ya, karena la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dalam sebuah hadis diingatkan bahwa ayat ini baik dibaca sebelum matahari terbenam atau di pagi hari setelah kita menunaikan sholat sunat fajar. Karena ini adalah pelindung pagi hari kita dan pelindung untuk menjelang malam hari. Kan pagi hari ya itu waktu yang baik. Nanti siang hari kita tidak tahu apa yang terjadi, maka kita lindungi dengan ayat tersebut. Malam hari pun menjelang malam kan kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu malam. Karenanya kita melindungi diri kita, keluarga kita insya Allah Bu Ana, agar mudah-mudahan kita terlindung. Itulah 2 ayat yang melengkapi dari ayat kursi 256, 257, baik untuk dibaca di pagi hari sebelum kita menunaikan aktivitas atau setelah sholat fajar, kemudian setelah kita menunaikan sholat asar menjelang maghrib. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, kita baca setelah sholat maghrib, insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah
membaca ayat-ayat yang banyak kemuliaan, banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bu Ana, terima kasih. Satu lagi Pak, ini kalau ayat 284 sama 286 tuh saya baca pada waktu sholat fardu subuh. Betul nggak Pak? Bagus nggak? Iya, semua ayat Al-Quran, ya kata para ulama, yang terbaik adalah membacanya. Karena ini doa, maka setelah sholat, dan sholat paling utama adalah sholat subuh. Sehingga bagus kita baca setelah kita selesai sholat subuh, kemudian beberapa zikir, doa, istighfar tentunya, ada tasbih, tahmid, takbir, baru kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma. Kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana, Pak Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai mentadaburi surat Al-Baqarah. Untuk kajian ini kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, pengurus pejuang subuh, para jemaah semua, ada yang hadir dari berbagai negeri, bahkan Pak Dubes sudah hadir dari Tunisia, jazakumullah khair. Kita mohon kepada Allah semuanya semakin mempererat timbangan kebaikan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana ya Allah wali ya Rahman warhamhum ya Rahim kama rabbayana shighara. Kami semuanya, kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami semuanya, jadikan kubur mereka taman-taman surga. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kami selalu berserah kepadamu ya Allah. Kami mohon pertolongan kepada kamu ya Allah. Berkahi kami semua, berkahi harta kami, berkahi semua aktivitas kami, berkahi majelis kami, berkahi pertemanan kami, persahabatan kami ya Allah di dunia, dan pertemukan kami di dalam surga ya Rabbal Alamin. Allahumma shfina wa afina, anta syafi la shifa illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqam. Sehatkan kami ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan atas semua penyakit kami. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak membawa penyakit-penyakit berikutnya. Allah marzukna husna. Ya Allah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Tutup perjalanan waktu kami dengan husnul khatimah. Tutup tahun 2020 ini dengan kebaikan-kebaikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami apabila kami berbuat salah, apabila kami lupa berbuat kesalahan. Jangan Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak dapat. Ampuni kami, maafkan kami. Engkaulah pelindung kami dari seluruh kejahatan-kejahatan di dunia maupun keburukan-keburukan di yaumil qiyamah kelak. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Kami bermohon berlindung dari azab kubur, dari azab dan fitnah dunia. Mudah-mudahan kami semuanya ya Allah termasuk hamba-hambamu yang bersyukur atas semua nikmat, hamba-hambamu yang bersabar atas semua ujian. Terima dari kami semua amal ibadah kami. Allahumma taqabbal minna a'malana, salatana, siyamana, infaqan. Puasa kami, infak kami, sedekah kami, silaturahim kami, kebaikan kami, baca Quran kami, semuanya ya Allah terimalah, dijadikan sebagai amal pemberat timbangan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama pengurus kami ucapkan banyak Mohon terima maaf, ada kasih untuk feedback Pak suara Ustadz. ya Pak Iwan. Iya. Mohon maaf ya Pak Ustadz, ini sambungannya seperti jelek di sini Pak. Iya baik. Terima kasih Pak Ustadz, selalu dalam kondisi sehat dan diberi kemudahan untuk berdakwah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kajian ini kami tutup saat ini, dan selanjutnya untuk jalan-jalan online akan dibimbing oleh Adian. Kami tutup kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.